Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf lagi kalau suara kurang jelas karena problem kesehatan ya. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqul. Kata Imam An-Nawawi, Allah merahmati dia wafat tahun 676 Hijriah. Kita sampai sini ya. Wala takfi. Betul ya, Kang Rizal kita sampai sini ya. Wala takfi mumasalatu ma'asat fihi naru bitabakhi awil qali awil syayyi. Dan tidak cukup kita menganggap sama dua hal yang mana dua hal tersebut dipengaruhi api, baik dimasak, oke, atau digoreng atau dipanggang. Maksudnya baik masaknya masak biasa gitu atau digoreng dengan minyak atau dipanggang langsung tersentuh api. Kalau tukar menukar yang seperti itu barter, apa misalnya ya susu dengan susu atau susu dimasak atau daging dengan daging gitu ya, kan makanan merupakan komoditas ribawi. Gimana barter makanan tapi salah satu atau kedua makanan dimasak dengan cara apa? Kata Imam An-Nawawi nggak bisa. Kenapa nggak boleh? Kenapa kira-kira Kang Zilan? Kenapa kira-kira nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nih, kenapa nggak boleh? Teman-teman yang lain boleh jawab. Kenapa kira-kira? Menyusun bukan Ustaz. Oke, menyusun. Dikit lagi. Karena akan ada perubahan, yang mana tidak bisa dikontrol, nggak bisa diketahui secara pasti bagaimana perubahan tersebut. Sementara kaidahnya gimana? Al-jahlu. Apa kaidahnya bunyinya kemarin? Al-jahlu bil mumatsalati kal ilmi bil mufaddalah. Kal ilmi bil mufaddalah. Bahwa kita nggak tahu pasti, nggak yakin. Itu sama aja kita yakin beda. Gitu ya. Paham ya? Maka karena ada unsur apinya, jadi sering berlaku dalam bahasan fikih klasik begini. Kalau unsur api itu tidak jelas nantinya. Kata sebagian syekh kami zaman modern, kiai kami dan syekh kami mengatakan, ulama klasik bilang gini karena mereka kalau masak pakai api, apinya nggak bisa dikontrol besar kecilnya seakurat kompor kita. Paham ya? Ngerti nggak? Kalau sekarang kan bisa nggak diakurasikan panas sekian, bisa nggak? Besar apinya sekian, bisa nggak? Bisa nggak sekarang? Zaman sekarang bisa nggak? Gimana menurut teman-teman? Zaman dulu nggak bisa. Ya api gimana? Tidak secanggih kompor sekarang. Maka ada ketidakjelasan. Antara apinya gede, dagingnya menyusul atau jadi gosong atau tingkat kecoklatannya. Ya pokoknya akan ada perubahan-perubahan yang tidak bisa dikontrol detail. Sehingga tidak bisa kita memastikan ada keserupaan. Ada masalah. Sementara kaidahnya al-jahlu bil masalah kal ilmi bil mufaddalah. Kita nggak yakin sama, itu sama yakin beda. Nggak yakin sama saja yakin beda. Dari sini maka kata para ulama, ini diantara hal-hal dari fikih klasik yang penting untuk ditinjau kembali di fikih zaman sekarang. Itu ini kita penting mengingat memperhatikan ilah dari yang disebutkan para ulama, perhatikan dalil mereka. Kemudian apakah ini mahal wifaq atau tidak, itu penting. Agar kita ketika melakukan peninjauan ulang terhadap hukum, karena ada perubahan ilah, perubahan zaman,
menyebabkan perubahan ilah, kita tidak sembarangan mengubah hal-hal yang qat'i. Oke. Dan kita ubahnya lah hal-hal yang dhani. Hal-hal yang qat'i tidak bisa kita ubah. Wah, dulu tuh perempuan suruh wajib pakai jilbab ya karena panas gitu ya. Tinggal di Arab banyak debu, pakai jilbab. Kalau di Indonesia nggak banyak debu, nggak apa-apa, nggak panas, ya, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Kayak gitu bener nggak? Nggak ya, nggak bener karena ini hal yang qat'i, hal yang qat'i. Bahkan kita eh gimana ini ada yang mohon maaf izin telepon AFK apa gitu. Oke. Nah, kalau izin pribadi chatnya direct message saja ya agar tidak dibaca oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Siang lagi. Jadi kita penting untuk tidak sembarangan melakukan peninjauan ulang hukum terhadap fikih yang disebutkan para ulama-ulama di zaman mereka. Imam An-Nawawi tahun 676, sekarang 1442. Jadi kurang lebih ya. Kurang lebih ya 800 tahun lah setelah Imam An-Nawawi kita nih. Ya, kalau ilah berubah ya berubah pastilah. Tapi kan ilah yang bagaimana? Apakah benar-benar berubah? Apa itu ilahnya benar? Jangan-jangan bukan itu ilah. Dan apakah sudah sampai level qat'i hukumnya? Apa dzonni sudah masuk sawabiduddin? Apa hanya mutaghayyiratu? Itu pertanyaan-pertanyaan sebelum diuji, sebelum kita melakukan peninjauan. Tapi tetap pada akhirnya kita sedang bicara fikih mazhab Syafi'i yang sesuai dengan kitab klasik. Adapun yang tadi saya sebutkan itu adalah pendapat ulama Syafi'iyah modern, dan kita bisa dapat juga ya bahwa ulama-ulama Syafi'iyah zaman Imam Nawawi pun kadang melakukan pembaruan pendapat dari ulama Syafi'iyah 200 atau 300 tahun sebelum mereka. Oke. Maka jangan heran kalau seandainya ini gimana sih? Katanya mazhab Syafi'i, ulama X gitu ya. Ulama besar Syafi'i. Kok beda dengan Imam Syafi'i sendiri gitu ya. Ya Anda jangan heran karena mazhab Syafi'i itu tidak semata-mata qaul, tapi juga dia manhaj. Namanya mazhab Syafi'i itu tidak semata-mata apa? Qaul, tapi juga apa? Tidak semata-mata pendapat. Halal, haram, wajib, mustahab, makruh. Enggak gitu juga, enggak hanya itu. Tapi sebuah metode berpikir, manhaj. Oke? Sebuah sistem usul fikih. Itulah mazhab Syafi'i yang utuh. Para ulama katakan Imam Syafi'i saja itu dari Irak ke Mesir, di Irak qaul qadim, di Mesir qaul jadid. Itu Imam Syafi'i. Usul fikih beliau fix, ya. Manhaj beliau baku. Tapi penerapannya ternyata diterapkan ke dunia nyata itu bisa menghasilkan hukum yang berbeda pun sama. Kalau ada ulama Syafi'iyah belakangan 300 tahun setelah Imam Syafi'i atau 500 tahun setelahnya, kok dalam beberapa isu berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang dalam qaul jadid beliau, sholat maghrib itu waktunya nggak sampai isya. Ya kira-kira 10 menit, 15 menit saja. Kok bisa ulama-ulama Syafi'iyah belakangan bilang nggak, waktu sholat maghrib itu sampai isya. Dan itu yang mu'tamad, yang official opinion mazhab Syafi'i. Kok bisa? Katanya mazhab Syafi'i kok beda dengan Imam Syafi'i. Ya karena pada akhirnya ulama-ulama Syafi'iyah ya memahami mazhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i sendiri. Para ulama Syafi'iyah memahami bahwa mazhab Syafi'i, al-mazhab asy-Syafi'i bukan semata-mata pendapat, tapi dia sebuah metode. Maka selama metodenya metode yang sama digunakan Imam Syafi'i, kemudian kalaupun dia menghasilkan hukum yang berbeda, tidak masalah. Selama metodenya sama, hukum yang dihasilkan hasilnya beda,
tapi caranya sama, nggak masalah. Dari situlah maka saya bisa maklumi bahwa bikinlah kemudian para masyaikh Syafi'iyah modern mengomentari hal-hal seperti ini terkait dengan isu ketidakpastian benda yang dipengaruhi api. Tapi kita pahami fikih klasik begitu pola berpikirnya ya, maka kalau seandainya ada perubahan ilah kita bisa juga sikapi bijak. Oke, paham ya untuk bagian ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa tidak boleh tidak tercapai mumasalah kalau ada unsur apinya dibakar atau digoreng atau dimasak. Kenapa? Karena api kita tidak tahu ya saat menggunakan api tersebut apa saja yang dipengaruhi oleh api tersebut terhadap uh, komoditasnya. Kita nggak tahu berapa kuat apinya, berapa panasnya. Secara umum gitulah. Kita anggap kompor kita juga nggak secanggih itulah misalnya. Dari situ maka tidak boleh melakukan barter benda komoditas ribawi yang salah satu atau keduanya dipengaruhi oleh api. Nah, sampai sini paham teman-teman? Mohon maaf kalau agak kepanjangan ya teman, tapi saya pikir penting. Paham ya? Gimana pahamnya? Hanya dalam kitabnya Haituz Zain, makanya ada ungkapan gini dalam kitabnya Haituz Zain, "Lau kana Syafi'i hayyan la afta bi ghairi dzalika." Gitu ya. Dalam kitabnya Haituz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani itu nukilkan perkataan sebagian Syafi'iyah bahwa ada isu yang kemudian ilahnya sudah berubah. Kata mereka, "Lau kana Syafi'i hayyan la afta bi ghairi dzalika." Kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, oke, pasti fatwa beliau juga gak kayak dulu di kitabnya Haituz Zain. Oke, lanjut. Wala yadhurru ta'tsiru tamyizin kal asali wasamni. Nah, itulah landasan Syafi'i modern tadi yang saya bilang, karena kata Imam Nawawi selanjutnya, kalau pengaruhnya itu ta'tsiru tamyizin yang bisa yang bisa dikenali, diketahui akurasinya, seperti misalnya hanya penyaringan madu disaring, oke, salmon apa namanya mentega tuh disaring, dibersihkan, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Madu dipakaikan api agar dia bersih dari apa, dari lengket-lengket, atau mentega tadi agar bersih dari busa-busanya misalkan, maka nggak apa-apa tuh. Ini nggak apa-apa, tadi nggak boleh. Oh, karena di sini akurasinya bisa dilihat. Oke, efeknya tidak besar. Di sini kita pahami fikih memang, apalagi dalam bab muamalat itu jelas dia makulul makna masalah. Fikih dalam bab muamalat itu makulul makna, bisa terlogikakan, bisa terlogikakan. Sebaliknya dalam hal ibadat, dalam masalah ibadat kebanyakannya adalah apa? Adalah muta'abbad bihi atau ghairu makulil makna. Oke. Lanjut dulu. Wa iza jama'atis safqatu ribawiyan minal janibaini wa ikhtalafal jinsu minhuma. Kalau seandainya suatu transaksi menghimpun benda atau komoditas ribawi dari dua pihak tapi beda jenis dari masing-masing. Jadi ada transaksi barter mengandung komoditas ribawi tapi beda jenis. Gimana? Kamu diajwatin walirhamin bimudin walirhamin. Nah, seperti satu mut kurma ajwa. Nih, saya Budi bawa satu mut kurma ajwa dan satu dirham. Oke. Mau dibarter dengan satu mut kurma juga dan dirham. Di sini dirham dan dirham sama nggak? Gimana? Nah, dirham, satu dirham dan satu dirham. Sama nggak satu dirham dan satu dirham? Sama, Ustaz. Sama.
Tapi dia komoditas ribawi bukan? Iya, uang dan makanan. Komoditas ribawi. Enggak, dirham dulu kita bicara. Iya, uang. Iya, dirham uang. Komoditas ribawi. Oke. Iya. Boleh nggak barter dirham satu dengan satu dirham lagi? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Kita bicara ganti topik. Satu mut kurma ajwa ditukar dengan satu mut dibarter dengan satu mut kurma Tunisia. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya, benar ya. Dan dia komoditas ribawi bukan? Iya. Kalau komoditas ribawi. Tapi karena satu mut boleh. Paham nih teman-teman? Sekarang digabung masalahnya nih. Paham? Kalau dipisah ya jelas clear aman. Ini tapi dia apain? Digabung. Ngerti nggak? Budi nih. Aturannya gini. Budi dan Roni. Budi barter satu mut kurma ajwa dengan satu mut kurma Tunisia. Fix boleh. Meskipun komoditas ribawi. Tapi kan satu mut. Mau masalah. Cash. Ya. Di majlisin wahid ya. Berarti tertunaikan syarat-syaratnya. Boleh. Fix. Atau Budi barter satu dirham dengan Roni barter dirham. Barteran. Ya boleh sama satu dirham. Boleh. Karena nggak gitu misalnya. Buli bawa satu mut kurma ajwa, oke, diapain? Dan juga digabung dengan apa? Dengan satu dirham. Di barter dengan Roni dia bawa satu mut kurma, let's say kurma Tunisia dengan satu dirham. Gimana nih? Oke, paham ya. Ini isunya, ngerti ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Fikih itu penting untuk membayangkannya dulu. Gimana Kang Zidan, bang teman-teman yang lain, para hadirin sekalian yang berbahagia? Iya Ustadz, Terpahami? paham. Saya paham. Iya. Ulang. Oke, ulang. Saya ulang lagi. Jadi gini, pertanyaan saya pertama. Budi dan Roni. Budi datang bawa satu mut. Satu mut itu ya satu, let's say inilah, Bapak 0,6 ya 6 gram lah, 6 gram ya. 600 gram, sorry, 600 gram lah. 600 tapi satu mut aja kita bilang. Satu mut itu sebenarnya dia volume ya, bukan massa, volume. Satu tangkup tangan. Satu mut kurma ajwa, kalau kita ribet mut 1 liter deh ya, 1 liter kurma ajwa ditukar dengan 1 liter kurma Tunisia. Budi bawa 1 liter kurma Tunisia, 1 liter kurma ajwa. Roni datang bawa 1 liter kurma Tunisia. Tukar. Boleh nggak? Barter, boleh nggak nih? Gimana? Boleh nggak? Boleh. Karena komoditas ribawi. Dan sama volumenya kontan. Fix boleh. Kasus kedua. Budi datang bawa 1 dirham. Kalau bingung 1 dirham, Budi bawa 100.000 rupiah deh. Oke. Barter sama Roni bawa 100.000 rupiah. Tapi receh. Paham nih? Misalnya. Yang ini 100.000 rupiah. Satu duit merah selembar. Roni 100.000 rupiah. Tapi let's say 20.000 5 buah. 5 lembar. Apa hukumnya nih? Apa hukumnya? Kontan di majelis. Apa hukumnya? Boleh. Paham ya? Gimana nih? Sampai sini paham gak nih? 2 kasus. Sekarang kasus ketiga. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Nawawi nih. Yaitu apa? Yaitu digabungin kurma dan apa? Uang tadi. Buli datang bawa kurma apa? Kurma ajwa 1 mut. 1 liter lah misalnya. 1 mut bukan 1 liter ya, cuma saya menyederhanakan perkara aja.
Atau mut lah ada lah, misalnya biar nggak ribet. Kurma ajwa dan uang 1 dirham. Utuh 1 dirham koin full. Sementara Roni bawa 1 mut juga tapi kurma Tunisia dan 1 dirham tapi setengah-setengah. Setengah dirham, setengah dirham. Tapi 1 dirham totalnya. Apa hukumnya? Paham nih kasusnya, paham gak sekarang? Jadi digabung transaksinya. Gimana? Tadi dulu jangan bilang boleh atau nggak boleh dulu. Paham apa enggak? Kebayang nggak kasusnya? Tadi yang bilang belum paham, minta ulang. Udah paham belum sekarang? Gimana nih? Tenang aja, kita santai. Di majelis ini kita nggak buru-buru. Santai aja. Oke. Kebayang ya? Yang penting kebayang dulu kasusnya. Oke. Lanjut. Kita baca lagi. Wa kamudin wa dirhamin bimudaini, atau aslain. Taruh dulu nih. Ya. Fa batilatun. Jadi kesimpulan hukumnya adalah batil. Jadi kesimpulan hukumnya apa? Nggak sah. Nggak sah. Jadi kalau satu transaksi menghimpun ribawi dari komoditas ribawi kayak tadi kasusnya, dengan dipadu gitu, dirham uang langsung dengan kurma ditukar dengan uang dan kurma sepaket, maka ini apa? Tidak sah. Kenapa? Tidak sah. Karena di situ akan bermain harga. Di situ akan bermain apa? Nilai, harga. Demikian kata para ulama Syafi'iyah, karena akan masuk dalam transaksi tersebut bukan lagi kesamaan bobot, kesamaan kuantitas, bukan. Tapi akan masuk di situ penilaian harga. Ya, seolah-olah seolah-olah 1 dirham yang kita gunakan tersebut, oke, itu untuk masuk di situ untuk membayar ketimpangan kualitas Ajwa dan Tunisia. Kebayang nggak? Saya gini, kan kalau 1 mut kurma Ajwa dan 1 mut kurma Tunisia ditukar, jujur itu timpang nggak? Harganya timpang nggak? Jujur aja deh, timpang nggak harganya? Eh, jujur aja, kan sama beratnya, kuantitasnya sama, tapi timpang nggak? Timpang lah, timbang ya, boleh sholat maghrib, timbang harganya, gitu ya. Nah, kalau dimasukin dirham di situ, itu akan ada, sadar tidak sadar, diniatkan tidak diniatkan, akan ada unsur dirhamnya tadi, ya, itu men-cover ketimpangan harga tadi. Paham ya? Otomatis berarti dari 1 dirham ini ada sebagiannya atau seluruhnya yang masuk ke unsur kurma. Berarti 1 dirhamnya kemudian apple to apple nggak dengan 1 dirham yang sebelahnya. Ketika dia udah kemasukan ke unsur kurma, nggak apple to apple lagi. Nah, maka ya nggak boleh, gitu, nggak boleh. Nah, di sini jadi ada transaksi yang kalau digabung justru jadi nggak boleh. Begini, oke, kebayang nggak? Kebayang nggak? Saya ulang lagi, karena kurma dan kurma 1 mut beda jenis, itu kan pasti ada perbedaan harga, pasti ada perbedaan harga. Tapi Islam dalam hal ini mempertimbangkan hanya kesamaan bobot. Nanti sama bobot, meskipun beda harga, it's okay. Nanti sama bobot, bukan main harga di sini, main bobot, kuantitas. Oke, sama-sama 1 mut tapi beda harga. Tapi di mesin transaksinya dimasukin unsur dirham, unsur duit. Maka seolah-olah ada dari sebagian dirhamnya si Budi, atau ya itu masuk menambal ketimpangan harga dari 2 jenis kurma yang berbeda itu. Jika dirham sudah masuk nih nombokin ketimpangan harga kurma,
Berarti dia nggak lagi apple to apple, nggak lagi sama dengan 1 dirham sebelahnya pihak sana. Ya otomatis intinya ada kecampuran dan kita semua tahu kaidahnya al-jahlu bil mumasalah wal ilmi bil mufadalah. Ketidakyakinan kita atas kesamaannya sama saja kita yakin berbeda. Gimana teman-teman? Paham gak sampai sini? Gimana? Paham gak? Kalau nilai dirham sama, nggak bisa. Karena kan kurmanya kurma berbeda harga. Udah fix, kurma pasti berbeda harga. Dirham sama tapi kurma timpang. Digabungin gitu. Maka di sini masuk sadar tidak sadar dari dirhamnya ke unsur transaksi kurma. Pasti dirham kurang. Gitu ya. Gimana saudara Eko? Kalau kurmanya harga sama, buat apa di barter? Pertanyaan pertama. Buat apa dia ada barter? Dirhamnya sama, kurmanya sama, buat apa di barter? Itu satu. Dua, tetap pada akhirnya ilahnya masuk. Ilahnya apa? Ilahnya masuk. Karena di sini ketika ada dua barang ribawi digabungkan, ada unsur uang. Ntar kita lihat makin jelas dengan contoh berikut. Tapi pada akhirnya ini nggak logis transaksi ini. Oke, nggak logis. Kan lagi juga dia kalau. Berarti baru kemungkinan nggak bisa dipastikan. Ayo gimana, Kang Zidan? Kaidahnya al-jahlu bil muwasalah kal ilmi bil fadlah. Kita nggak yakin sama aja kita yakin beda. Di sini juga sama sebetulnya berlaku karena ketika udah bergabung uang dan barang ditukar dengan uang dan barang sekaligus, oke, barang itu ada unsur ribaunya, maka itu sebenarnya udah bercampur. Kurma dan uang udah satu benda, kurma dan uang satu benda. Jadi kita nggak bisa lagi memastikan kesamaan kurma, kesamaan uang, nggak bisa lagi karena udah bercampur. Jadi uang plus kurma, kurma plus uang udah bercampur. Gitu ya, gimana? Jelas nggak nih? Iya. Sebenarnya kalau zaman modern bisa diketahui harga pasar, nilai dirham dia naikkan sama dengan kurma lain. Enggak, itu tetap tidak meyakinkan Bang Irfan. Bang Kemal ya, Mas Kemal enggak. Kaidahnya tadi apa? Al jahlu bil masalah kal ilmi bil fadl. Ada unsur goror di situ dari goror terhadap kesam. Kita lihat lagi. Wa kamudin wa dirhamin bimuddaini. Contoh lain. 1 mud kurma dan 1 dirham ditukar dengan 2 mud kurma. Nah, ini kalau ini clear ya. Clear ya. Nggak bisa nih. Atau 1 mud kurma dan 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Gimana? Boleh nggak? Gimana, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti ini kasus-kasus mirip tuker tambah, ya nggak sih? Iya nggak sih? Mirip tuker tambah nggak sih tadi nih? Kamu din wa dirhamin wa bimudain. 1 mud plus 1 dirham ditukar dapat 2 mud. Itu tuker tambah bukan tuh? Tuker tambah bukan tuh? 1 mud kurma kurma Tunisia atau kurma ajwa plus 1 dirham biar dapat tuh. Nah itu hati nih. Tapi tuker tambah kalau ini baru nggak boleh kalau komoditas ribawi ya. Kayak gini, kurma, uang, beras, emas, perak, komoditas ribawi. Kalau tukar tambah HP boleh nggak? Tukar tambah HP boleh nggak? Gimana? Misalnya gini, punya HP iPhone 10, mau dapat iPhone 11. Kata abangnya ya udah iPhone 10-nya sini tapi tambah berapa ya? Tambah 3 juta ya. Tambah 3 juta lah. Ya ada iPhone 10 tambah 3 juta. Gitu ya. Ntar dulu HP-nya jangan ada mas, jangan dulu itu loh. HP-nya iPhone biasa aja, iPhone 10 ada mas emang. iPhone 10, oke. Mau ditukar dengan iPhone 11, tapi kata abangnya tambah duit 3 juta. Oke, berarti di sini terjadi barter apa? iPhone 10 plus 3 juta dengan iPhone 11.
Oke, taruh jangan yang rumit dulu ya. Jangan yang rumit dulu. Boleh nggak nih? Boleh nggak? Abaikan itu. Itu diabaikan dulu. Faktor tadi diabaikan kan. Oke, Mal. Gimana? Boleh nggak? Mana? Kenapa nggak boleh? iPhone 10 tambah 3 juta ditukar tambah dengan iPhone 11. Kenapa nggak boleh? Jawabannya boleh ya. Karena HP bukan komoditas ribawi. Karena HP bukan komoditas ribawi. Komoditas ribawi hanya apa? Makanan dan uang. Makanan dan uang. HP bukan komoditas ribawi. Itu barangkali teman-teman sekalian mau kita eh, lama nih ya bahas ini. Misal kita lanjut lagi pekan depan. Tapi dikit lagi ya tangguh ya. Oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Awin nawi kasih hahin mau kasratin bihi mau bihadi mayana atau beda ya ada yang emasnya emas bagus, emas ancur-ancuran gitu ya dicampur dengan di kurma tadi misalnya bercampur ya maka semua batal. Wa yarmu bai'ullah bil hayawan min jinsi haram hukumnya menjual daging barter daging dengan hewan sejenis. Saya gini, ada kambing hidup ya. Kambing hidup kita tukar dengan daging kambing banyak. Boleh nggak? Kambing hidup 100 kilo. Kita tukar barter dengan daging kambing 100 kilo. Tapi udah mati nih dagingnya doang. Boleh nggak? Haram. Haram. Oke. Okay? Karena di situ uh, sama dan la tatahaqqaq al-muasalah tidak terjadi. Waktu kalau mau gimana caranya? Gimana biar halal? Gimana biar halal? Gimana mau barter kambing 100 kilo, kita ada kambing hidup. Saya gini, kan mau kurban harus hidup kan? Kurban harus hidup ya. Dia punya di rumah daging kambing tahun lalu gitu ya, 100 kilo. Dia mau dapetin kambing hidup 100 kilo. Gimana dia barter gitu ya? Haram tuh nggak boleh. Kebayang nggak sih? Solusinya ya ada dua solusinya. Kambing yang sana, kambing hidup disembeli dulu. Terus pastikan dagingnya 100 kilo baru barter. Nah itu baru bisa. Atau tapi kan ya, ngaco ya. Orang dia mau dapetin buat korban, kalau gitu dia dagingnya 100 kilo ini dia jual dulu dapat duit. Uangnya baru untuk beli kambing. Walaupun kita nggak yakin uang akan cukup untuk beli kambing 100 kilo sih, tapi ya setidaknya itu ya, mengurangi uang yang harus dia keluar. Gitu ya, bagus. Barakallahu fikum. Lagi wakil biwal jinsi min makulin wa ghairihi fil adhar. Begitu juga dari selain jenisnya daging kambing dengan daging sapi, kalau masih sama-sama daging. Bahkan goir makul daging singa dengan daging kambing hidup gitu ya. Intinya bayulah mibil hayawan barter daging dengan hewan masih hidup tidak diperkenankan. Tapi untuk yang berikut ini, yang kedua ini adalah fil adhar. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat. Berarti Imam Syafi'i punya lebih dari satu pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat juga tidak boleh. Mudah-mudahan teman-teman paham konsep riba. Setelah kita lanjut lagi di teman depan membahas fil buyu ilman hiya anha, jual beli yang dilarang lainnya selain riba. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sudah maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Ramadan. Jazakumullah khairan dan teman-teman semua. Mohon maaf karena tadi kita mulainya terlambat karena saya juga ada kendala. Mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita pekan depan dimulai dengan waktu yang sama tadi di poster. Tidak pukul 5 tapi 16.50 untuk mengefektifkan waktu tanya jawab. Baik, sudah ditutup ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.